lagi dengan saya, Pendeta Muda Andreas Prastio. Saya melayani di Gereja Baptis Indonesia Jatibening, TPW BFC Sentul City. Bersama-sama kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau dengar akan firman-Mu ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan kehendak-Mu buat kami mengerti, memahami, terlebih lagi kami dapat melakukannya, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini yang akan memberkati kita terambil dari Injil Yohanes 14 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Menjelang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga, Ia menjanjikan seorang penolong, yaitu penghibur bagi murid-murid Ia dan semua pengikutnya, saudara. Injil Yohanes yang ke-14 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-26 ini kalau kita memperhatikan, bahkan dalam satu pasal itu Yesus menyampaikan pesan bahwa ketika Dia kembali kepada Bapa, Dia memberikan penolong yang akan memampukan mereka untuk dapat melaksanakan amanat agung Tuhan. Pada kesempatan ini saya memberikan judul renungan peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Minggu lalu kita telah bersama-sama memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Pentakosta artinya 50, yang berarti 50 hari setelah kematian Yesus. Dan janji Yesus digenapi untuk Roh Kudus menjadi penolong bagi murid-murid, sehingga murid-murid dapat melakukan amanat agung Tuhan. Yang di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita melihat bagaimana ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus dan murid-murid yang lain melakukan hal-hal besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Menolong mereka untuk mereka, para murid, dapat menyatakan kehendak Allah. Yang dari sebelumnya kalau kita melihat Petrus dan para murid yang lain tidak mampu melakukan kehendak Allah, apalagi melakukan kehendak Allah untuk tetap setia di dalam panggilannya mengikut Yesus. Mereka pun gak mampu. Buktinya ketika Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan murid-murid yang lain, mereka sedang kembali kepada kehidupan lama mereka. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus memimpin, berperan dalam kehidupan para murid. Kita melihat Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-40. Hal besar, mereka menggenapi apa yang Tuhan pesankan. Mereka melakukan amanat agung Tuhan. Petrus berkhotbah, 30.000 orang, 3.000 orang bertobat. Ini sesuatu hal yang luar biasa, membuktikan bahwa ketika Roh Kudus berperan, memimpin, berkuasa dalam kehidupan orang percaya, mampu melakukan hal besar. Nah, bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Efesus pasal 1 ayat yang ke-13, ketika kita percaya kepada Dia, Roh Kudus dimeteraikan dalam kehidupan orang percaya, menjadi milik sah daripada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi setiap kita, ketika kita percaya kepada Dia, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Dan Tuhan menghendaki Roh Kudus berperan menolong kita untuk kita dapat melakukan kehendak Allah. Dan di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-16, hal yang pertama peranan Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya adalah menjadi penolong,
Kata penolong dari Injil Yohanes 14 ayat 16 ini adalah parakletos artinya. Yang artinya dipanggil untuk menolong, menasihati, menguatkan, dan melindungi. Dengan demikian maka Roh Kudus akan menjalankan peranan sebagai pengganti Tuhan. Yang secara fisik Yesus sudah kembali kepada Bapa di surga. Itu yang dikatakan di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-17, ayat yang ke-26, dan Injil Yohanes 16 ayat yang ke-13. Bahwa Roh Kudus menjadi penolong bagi orang-orang percaya. Mengingatkan, menasihati, memampukan, memberikan kekuatan, memberikan perlindungan di dalam setiap orang percaya hidup mengikuti iman percayanya kepada Yesus Kristus. Bagi setiap kita, Roh Kudus memampukan kita untuk kita dapat melakukan kehendaknya. Ya, kalau kita perhatikanlah kehidupan kita secara manusia, kalau kita disuruh ya, untuk melakukan yang baik ketika kita disakiti, kalau kita disuruh bebas memilih, lebih baik memilih yang mana? Membalas dengan menyakiti, atau kita memberkati dan mendoakan dia? Kalau bukan karena Roh Kudus yang menolong kita, maka manusia daging kita yang pada umumnya, ya kalau orang disakiti balas disakiti, kalau orang dicubit balas dicubit. Tapi ketika kita dapat mengampuni, dapat mengasihi orang yang membenci kita, itu membuktikan Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus memampukan kita. Terlebih lagi Roh Kudus berperan dalam diri kita. Hal yang kedua, peranan Roh Kudus bagi orang percaya dari ayat yang ke-26 di Injil Yohanes 14 di sini dikatakan penghibur. Kata penghibur di sini digunakan merujuk kepada terjemahan comforter. Comforter ya saudara, dalam bahasa Inggrisnya. Dapat kita simpulkan bahwa kata conform atau menghibur itu artinya datang untuk hadir bersama dengan orang yang berduka atau mengalami kemalangan, menguatkannya, untuk menguatkannya. Inilah peranan Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Datang untuk hadir bersama dengan orang yang berduka, dengan maksud untuk menguatkan, untuk memampukan, menjalani di tengah berbagai macam situasi keadaan yang sulit sekalipun, di tengah keadaan situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, Roh Kudus hadir memampukan untuk kita tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Apakah itu dalam pergumulan pribadi kita, apakah itu ketika kita bergumul dengan keluarga kita, atau usaha pekerjaan kita, bahkan kehidupan pelayanan kita. Tidak dipungkiri ada hal-hal yang kita dihadapkan kepada situasi yang sulit dan rumit. Keluarga yang tidak seperti yang diharapkan. Secara pribadi kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang sulit. Usaha pekerjaan ataupun pelayanan seperti tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu menggoncangkan iman. Tatkala kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan inginkan, kita selalu sebagai orang percaya berteriak, Tuhan kenapa? Tuhan bagaimana ini? Kalau secara manusia, tanpa pimpinan dan tanpa peran Roh Kudus, kita tidak akan mampu bertahan. Tapi kalau kita bertahan sampai hari ini,
Oleh karena iman kita kepada Tuhan, Roh Kudus berperan dalam hidup kita. Dia menghibur, Dia hadir bersama-sama untuk menguatkan. Ketika kita sedang susah, ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang menderita, Dia berkata, percayalah, jangan khawatir, jangan takut. Sehingga kita mampu bangkit, kita mampu terus dapat berharap kepada Tuhan. Itu juga yang kita lihat dalam kehidupan para murid. Ketika mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka melakukan amanat agung Tuhan, mengalami tantangan yang dulunya mereka menyangkal, tetapi setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus, mereka mengalami tantangan, mereka semakin berani, mereka semakin dekat dengan Tuhan. Dan ya, kalau kita perhatikan dalam kisah para rasul, bagaimana karya ilahi Tuhan dinyatakan melalui setiap para murid. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Ketika Roh Kudus berperan dalam hidup kita, apapun keadaan kita, sesulit, seberat, semenyakitkan apapun, kita pasti mampu dan ditolong untuk berharap kepada Tuhan, tidak putus asa, tidak mudah kendor di dalam menghadapi kehidupan. Oleh karena itu ya saudara, mari kita menjadi orang-orang yang mengalami Roh Kudus berperan dalam hidup kita. Bagian kita seperti Petrus katakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38, untuk Roh Kudus berperan dalam hidup kita, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Kalau saat ini kita merasa Roh Kudus belum memimpin kita, Roh Kudus belum menguasai kehidupan kita, seringkali kita gagal melakukan kehendak Allah. Bahkan ada keraguan, ada kesuaman, ada kepahitan, kekecewaan, ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Karena dengan pertobatan kita,